Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, para jemaah pengajian tafsir hadhari, pada kesempatan ini kita masuk ke tafsir. Kemarin dua pertemuan sebelumnya muqaddimah tafsir, muqaddimah tafsir hadhari, untuk memperkenalkan apa itu tafsir hadhari, mengapa pentingnya, terus bagaimana kita metodologinya untuk penafsiran Al-Quran dalam skala hadharah, dalam skala peradaban. Insya Allah kita tidak ulang lagi. Kita masuk ke Al-Quran. Sebelum ke Al-Quran itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kita, dan juga perintah Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika Anda hendak baca Al-Quran, hendaklah berlindung dari setan. Jadi ada baiknya kita membahas tentang isti'adzah ini dulu sebelum masuk ke ayat-ayat berikutnya, karena banyak makna-makna penting dan cukup strategis dan sangat strategis ketika kita punya pengetahuan tentang apa itu setan, bagaimana peranannya, terutama dalam skala peradaban ini ya. Setan bukan hanya bergerak dalam skala pribadi-pribadi, menyesatkan orang, masukkan ke neraka, bahkan juga dalam menggagalkan atau melemahkan peradaban Islam, atau menjauhkan umat Muslim, orang-orang beriman, dari jalan pembangunan peradaban. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, poin per poin, insya Allah. Pertama kita bahas setan itu apa dulu. Ya. Kalimat setan ini kalimat yang hampir semua bangsa mungkin tahu. Ya, dalam bahasa Inggris ada setan. Kita pada bahasa iblis. Ternyata di peradaban Yunani juga iblis dikenal. Bahasanya Yunani iblis itu, yang para pelajar dan mahasiswa jangan kaget. Bahasanya Yunani dari iblis ya, iblis itu bahasa Yunaninya diabolos. Nah, jadi yang kalau sering bolos itu hati-hati. Diabolos itu bahasa Yunani dari iblis. Terus diambil ke bahasa Inggris jadi devil. Diabolos itu. Nah, setan kalau dalam bahasa Arab, ya ini asalnya memang bahasa Arab. Diambil Inggris. Inggris kalau setan ngambil dari bahasa Arab satan. Kalau iblis diambil dari ya iblis itu nanti ya para ulama berbeda pendapat apakah ini bahasa Arab mustaq ya, mustaq atau diambil dari asal bahasa Arab, ablasa yublisu iblasa, atau dia sebetulnya kata-kata yang sebelum bahasa Arab sudah ada ya. Iblis, dan memang iblis sudah hidup sebelum adanya bahasa Arab. Yang ini yang dipilih lebih banyak para ulama, yang Ibnu Hajar, Al-Asqalani, At-Tabari mengatakan kata iblis ini kalimat ajamiyah, bukan bahasa Arab. Sebelumnya sudah ada. Tapi ternyata bahasa lain juga ada itu iblis ya. Mungkin bahasa yang lain mirip-mirip seperti iblis. Dan kalau orang Yunani pakai bahasa diabolos itu ya. Jadi peradaban-peradaban sebelum Islam sudah mengenal sosok ini. Tapi bedanya antara akidah yang lurus dengan akidah yang bermasalah, kita akan lihat suatu keunikan. Kedekatan sebuah peradaban dengan petunjuk itu juga terkait dengan kejelasan persepsi tentang iblis ini. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Quran, bahasa Islam, yang bahasa yang Allah pilih sebagai rujukan, ya bahasa Arab itu, ya Allah pilih. Allah bisa saja menjadikan kitab itu tiap umat masing-masing. Itu kebijakan lama sudah. Tapi setelah Nabi Muhammad turun, kebijakannya tidak. Semua orang beriman dijadikan rujukannya itu bahasa Arab. Karena itu kita dalam membahas tafsir, kita membahas di sumber aslinya bahasa Arab, bahasa Quran dalam bahasa Arab, karena Allah memilih seperti itu. Dan itu banyak manfaatnya. Sehingga ada kesatuan persepsi, kesatuan akal. Bahasa Arab itu dipilih seperti itu. Kalau kita mau bahas kelebihan bahasa Arab panjang sekali. Tapi ini bahasa yang bisa eksis begitu lama ya.
Kalau kita lihat, kenapa nggak bahasa Inggris aja? Bahasa Inggris itu umurnya berapa sih? Dia tidak lebih dari 500 tahun. Sebelum 500 tahun tuh orang Inggris tuh nggak ada bahasa Inggris. Orang Inggris tuh bicaranya seperti orang Perancis. Ada kisah Richard, ya, Raja Richard itu. Richard itu asalnya orang Normandia, bicaranya bahasa Inggris, ke bahasa Perancis. Jadi bahasa Inggris juga bahasa baru. Kenapa tidak bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani sudah selesai. Kaum Ibrani ke orang Yahudi sudah tidak bisa dipakai lagi sebagai orang yang memikul amanah. Bahasa Latin, kenapa tidak bahasa Latin? Ya, itu kita sudah bahas mengapa Allah memilih bahasa Arab dan bahasa Arab. Itu bahasa yang paling mungkin dan peradaban yang paling mudah untuk dijadikan dasar. Kalau kita pakai bahasa yang lain, Yunani, India, Sanskerta, itu peradabannya sudah terlalu rumit. Nah, nanti termasuk dalam masa iblis ini kita akan lihat betapa sudah kacau persepsi mereka. Sehingga kalau meluruskan itu sulit. Dalam budaya Arab itu ada jahiliyah yang sangat sederhana dibandingkan kalau kita baca peradaban-peradaban lain di masa itu, ya, yang juga terwasiat zaman sekarang. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu setan dari bahasa Arab, ya, karena setan itu jelas tidak ada khilaf antara ulama bahwa syaitan itu kalimat Arabiyah, ya, kata yang memang asalnya dari bahasa Arab. Tidak seperti iblis itu. Sebagian besar ulama mengatakan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa sebelumnya, ya, ada kalimat atau kata yang sudah ada sebelum pada bahasa Arab. Bahasa Arab menyerap kata iblis ini. Di nama-nama juga Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab karena Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu hidup sebelum muncul bahasa Arab. Bahasa Arab itu sebagaimana hadis itu. Awalaman kata qabila Arabiyah itu Ismail. Yang muncul bahasa setelah Nabi Ismail muncul baru berkembang bahasa Arab. Sebelumnya belum. Nabi-nabi sebelumnya, nama-nama sebelumnya itu nama-nama ajamiyah. Ibrahim, Ishak, Yakub, itu nama-nama ajami. Masuk iblis ini yang dirajihkan para ulama. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak, iblis itu asalnya dari bahasa Arab, dari abdas iblis itu artinya putus asa. Asa dari rahmat Allah. Itu tentang iblis. Kalau setan, ya, ini setan lebih banyak dipakai dalam Al-Quran. Lebih sering disebut, ya. Kalau iblis itu dalam Al-Quran cuma disebut 11 kali. Hampir semua itu dalam konteks kisah ketika menolak sujud kepada Adam. Di 9 kali disebut dalam konteks itu. Dua kali disebut dalam konteks lain. Jadi kalau setan hampir 70 kali disebut, lebih banyak. Dalam setan, walaupun dalam bentuk banyaknya, kadang disebut asyaiton. Itu sampai 10 kali lebih. Gitu. Asyayatin disebut juga berapa kali, ya, 2 kali. Gitu. Atau sekali. Syayatinal insi wal jin. Gitu. Jadi yang lebih banyak kata setan. Karena itu karena itu punya nilai di dalam setan itu, karena mustaq, ya, sifat. Jadi setan itu sifat, iblis itu nama. Karena yang iblis disifatkan dengan setan dan banyak yang seperti setan atau yang berfungsi sama dengan setan atau satu geng dengan setan, akhirnya nama setan itu yang lebih banyak dipakai. Itu yang akan lebih kita hadapi, ya. Iblis itu satu person, walaupun dia pengendalinya atau dia bosnya gitu, tapi yang kita hadapi sehari-hari itu anak buah setan kecil, anak buah setan, asyaiton. Asyaiton dari bahasa Arab, para ulama lughah punya dua pendapat, ini bahasa setan ini dari kata apa. Yang paling kuat itu pendapat setan itu dari kata syapona. Syapona jadi beraudah jauh, syapon. Pendapat kedua dari kata syapo. Syapo itu artinya marah. Ishtapa ghadaban, syapa ghadaban, ihtaraka ghadaban. Marah, bukan sekedar marah, ya, marah sampai terbakar gitu. Itu kata syapo. Ya, dua-duanya ada kaitannya dengan setan. Setan suka marah karena asalnya dari api, juga dia marah karena Adam dimuliakan lebih dari dia, itu. Syatona juga punya arti karena dia dijauhkan dari rahmat Allah, ya, syatona. Dan ini lebih kuat dari kata syato. Para ulama lughah memperkuat dengan syairnya Umayyah bin Abi Salt. Beliau mengatakan ketika mensifati setan, fa ayyuma syatinin asahu akahu tsumma yuqa bisihni wal aghlali. Kata Umayyah bin Abi Salt. Siapa ini Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt itu adalah seorang penyair di masa jahiliyah, tapi sampai juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia penyair yang syair-syairnya itu isinya informasi-informasi keagamaan. Ini unik.
tentang memberitakan tentang Rasul, tentang Allah, ini juga tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi dia ini yang kita pernah katakan bahwa Jazirah Arab itu tidak nol dari tauhid ya, sudah ada orang yang mengerti tauhid sebelum dapat yang Nabi, tapi tidak lengkap. Mereka mendapat informasi dari warisan sebelumnya, ada yang mendengar dari Bani Israel, ada yang mendengar dari kaum Nasara, ada yang mendapat memang di Jazirah Arab sebelumnya kan ada Milah Ibrahim dari Nabi Ismail. Itu ada yang masih memelihara sisa-sisanya ya. Termasuk Umayyah bin Abi Salt ini, dia banyak bersair ya, dan dia ya dikatakan juga berharap untuk jadi nabi. Ketika Rasulullah yang muncul gitu sempat dialog, tapi ketika tanya bagaimana pendapat Anda tentang Muhammad ini, ya dia benar. Terus kamu apakah akan mengikuti dia? Saya pikir-pikir dulu. Ya, ada orang seperti itu, dia tahu kebenaran tapi ada hal tertentu yang menghalangi dia gitu. Tidak langsung, mungkin dia merasa kok dia ya, padahal Nabi Umayyah bin Abi Salt yang dari Nabi Muhammad dia menginformasikan tentang Nabi, tentang apa. Dari biasanya informasinya itu sama dengan yang ada di Taurat dan Injil. Syair ini beliau mengatakan, ayyuma syatinin asahu akahu thumma yuqa fis sijni wal aghlali. Dia menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya, dalam Al-Quran juga menceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan setan. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas. Minas syayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Wa kunna lahum hafizin. Itu Nabi Sulaiman gitu. Menaklukkan setan untuk mengerjakan proyek peradaban yang dia miliki, yang ditugaskan. Itu kelasnya Nabi Sulaiman dulu. Bukan hanya mengalahkan orang kafir, bukan setan pun dia kalahkan untuk melaksanakan perintah-perintah dia. Umayyah bin Abi Salt membahasakannya dengan bahasa syair dia, bahasa Quran. Kalau yang ngerti balaghah kita bisa lihat mustawa Quran dengan mustawa levelnya bahasa manusia jauh. Dia mengatakan ayyuma syatinin. Jadi nggak pakai kata syaitanin. Syatinin pakai sighah fa'il, ya, sighah isim fa'il, syatin fa'il. Kalau syaitan itu kalau artinya syaitana dari sighahnya fa'al. Syatin ayyuma syatinin asahu akahu. Siapa setan yang berani melanggar perintah Sulaiman diikat gitu. Akahu tadi. Umayyul qafis sijni wal aghlali, kemudian dilempar di penjara dan dibelenggu. Kata Umayyah bin Abi Salt. Dari syair ini para ulama lughah ya, para ahli bahasa, oh berarti asalnya syaitan itu dari kata syatona. Kalau fa'il kan syatin, berarti lamul fi'lnya itu nun, syatin. Gitu. Kalau asalnya syato harusnya syaitin, ayyuma syaitin. Tapi Umayyah bin Abi Salt katakan syatin. Itu dari segi bahasa ya, bahwa yang lebih unggul adalah bahwa asal kata syaitan itu dari syatonatnya jauh. Walaupun tidak berubah jauh artinya ya. Syaitan itu ya dua-dua sifat itu ada. Sifat syato, ghadaban wa syatonaan. Rahmatillah ya, jauh dari rahmat Allah, dan juga setan itu orang yang marah dengan penghormatan terhadap Adam. Jadi dari bahasa ya, dari bahasa itu. Terus apa itu syaitan? Syaitan itu sifat yang disifatkan kepada setiap, ya kata Abu Ubaid ya, bin Salam beliau mengatakan syaitan itu kuluatin wa mutamaridin bin insin aujid. Setiap makhluk yang mutamarid, yang melawan Allah, baik itu manusia ataupun jin. Karena manusia juga ada kombinasi syaitan. Aduan syayatin al-insi wal jinni dalam surat Al-An'am ya kan. Setan itu manusia juga ada yang menjadi setan karena dia melawan Allah ya, melawan ajaran Allah, bahkan juga menyesatkan orang lain. Dan surat Al-Baqarah juga gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, di orang-orang munafik itu suka berkumpul dengan setan-setan mereka. Siapa setan mereka? Para ulama tafsir ada yang mengatakan setan-setan mereka itu ya orang-orang Yahudi. Karena mereka menemukan setan karena selalu berpikir untuk keburukan, terus menyesatkan orang. Mencari cara untuk melawan perintah Allah. Itu setan dari arti setan ya. Dan ini ya insya Allah sudah jadi ya bagi orang muslim sesuatu yang sudah sama-sama diketahui.
Ah, dalam peradaban sebelumnya apa ya ada juga namanya sosok seperti itu ya pakai istilah baru. Di Yunani ada tadi itu diabolos, kata itis diabolos. Dan mana yang duluan, mana yang jelas yang sudah diserap dalam bahasa Arab dan pada keluar namanya iblis. Di Nasrani ada istilah Lucifer, itu ya sosok yang sama Lucifer. Ada juga pakai istilah Azazil. Ada sebuah ajaran yang menyembah sosok yang sifatnya sama dengan setan tapi namanya bukan setan. Kita akan ceritakan sebenarnya namanya ajaran Yazidiyah, Al-Yazidiyah, ada Yazidiyah. Itu mereka bukan nyembah Allah. Sayangnya itu mereka tinggal di antara orang Islam. Di perbatasan antara Irak dan Turkiya, daerah dekat dengan Suriah juga ada. Itu orang-orang Eropa sangat memperhatikan mereka, hak mereka. Biasalah orang Eropa itu selalu memperhatikan minoritas di kalangan kaum muslimin. Gitu. Maksudnya apa ya? Mengganggu stabilitas. Terus ditanya, itu hak minoritas gimana? Gitu. Nggak ada masalah pun dipermasalahkan. Itu di Jerman itu diperhatikan. Yazidiyah ini. Yazidiyah ini nyembah siapa? Nyembah Tuhan, mereka namakan Taus Malak. Malaikat Taus, malaikat merak. Apa ini Taus Malak? Taus Malak itu mereka itu ada sosok yang paling setia kepada Allah. Gimana paling setia kepada Allah? Kata mereka ini dia bertahan untuk tidak mau sujud kepada Allah dikala seluruh malaikat itu sujud kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada Adam. Yang mereka nasihatkannya begitu. Jadi mereka mengatakan yang benar itu ya ini nih namanya Taus Malak, ini maraknya malaikat. Mereka anggap itu namanya maraknya malaikat. Itu iblis seperti mereka pakai bahasa lain. Itu dianggap itulah Tuhan yang paling berkuasa di dunia gini. Bukan menyembah Allahnya tapi menyembah orang ini yang kedua ini atau sosok ini. Nah, jadi di peradaban lain itu adalah sosok-sosok itu dengan nama yang berbeda-beda. Dan yang membedakan Islam akidah yang lurus itu jelas ya ini iblis ini, setan ini salah, dia seorang makhluk saja, seorang makhluk yang melanggar perintah Allah. Tapi di peradaban lain ada yang berpihak kepada sang makhluk ini. Kalau di peradaban Yunani itu Tuhan itu kan Zeus ya. Zeus itu dianggap tidak senang kalau manusia itu punya ilmu lebih. Ada itu kalau di Olimpik itu kan ada rumus apa namanya, para olahragawan itu ngambil api, nah, api disebut. Itu sebetulnya dalam mitologi Yunani itu manusia itu sebetulnya berebut dengan Zeus ini. Api itu kalau manusia dapat api kebijaksanaan, api ilmu ini dia bisa jadi Tuhan. Gitu. Itu dalam mitologi Yunani. Tuhan bisa bersaing dengan makhluknya itu kalau di Yahudi juga seperti itu ada. Kita apa namanya di Bible itu Yakub itu pernah gulat dengan Tuhan dan menang Yakub itu. Seperti itulah. Jadi dalam metodologi sebelum Islam itu antara kebenaran dan keburukan itu jadi kabur. Tuhan itu bisa saja disalah bagi mereka. Yang bisa benar makhluknya. Jadi benar bahwa iblis itu tidak sujud. Dalilnya katanya itu dia karena setia dengan Tuhan. Yang merintah Tuhan kok gitu, yang merintah Allah. Allah salah dong. Masa Allah salah, Allah yang merintah. Kenapa dia tidak mau sujud kepada selain Allah? Tidak ada alasan itu. Kenapa dia harus sujud kepada Allah? Kalau bukan perintah Allah, ya dia tidak perlu sujud juga. Jadi dalam Islam itu jelas bahwa kebaikan itu ada dalam ketaatan kepada Allah dan keburukan ketika seorang tidak menaati Allah. Itu metodologi yang lain ya itu nggak jelas. Ya. Jadi kalau di Hindu ya kan Tuhan tuh banyak tuh, ada Tuhan kebaikan Brahma, ada Wisnu, terus yang satu Sudra, itu ya kita belajar waktu SD dulu. Ada Tuhan yang
khusus dia spesial ngurus ke bencana apa segala. Yang kebaikan ada khusus kebaikan. Bagi Islam semua itu di tangan Allah. Keburukan juga di tangan Allah. Cuma bagi orang Islam tahu itu keburukan Allah takdirkan karena hikmah. Frame besarnya frame kebaikan karena Allah. Ada bagian-bagian kecil itu ujian-ujian saja, hikmah tertentu Allah inginkan. Ada makhluk dari sekian banyak ya, makhluk itu semua taat. Ada cuma beberapa yang nakal gitu ya, iblis gitu. Ya, nanti ada perhitungannya itu Allah kasih saja untuk menunjukkan bagaimana Allah itu maha sabar dan maha halim ya, nanti keadilan Allah nanti akan diperlihatkan di hari kiamat nanti. Sekarang itu masa-masa ujian saja, jadi jangan langsung kita mengambil kalau film itu belum selesai gitu ya. Oh, ada iblis. Ya, walaupun bangunan besarnya atau mafahim kubronya ada dalam Quran, kita bisa paham. Yang tidak ngambil dari Quran begitu secara persepsinya aneh-aneh. Dalam Inggris di budaya Inggris sekarang ya entah ada akarnya sebelumnya atau tidak ya. Inggris itu kan devil itu ya dari kata diabolos juga di kan keburukan ya, setan gitu, setan itu devil. Tapi bisa jadi baik. Kenapa? Kalau dia, ya mereka punya gambaran setan itu hebat gini-gini. Karena salah satu grup bola kan Red Devil kan, Red Devil. Karena dianggap hebat, dianggap ini setan merah. Kalau setan merah jadi dikagumi gitu. Dan mereka melihat setan sisi dianggap hebatnya gitu. Jadi kebaikan. Dalam kita nggak boleh secara akidah kok memuji setan atau menamakan diri karena hebat itu setan itu hebat. Itu problem. Ya, problem. Jadi itulah peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai yang nggak jelas, jadinya nggak jelas. Antara kebaikan dengan keburukan jadi nggak jelas. Ini ketika Machiavelli menulis kitab bagaimana orang bisa sukses dalam politik, itu campurlah antara kebaikan dengan keburukan. Semua jalan untuk menuju kekuasaan akhirnya boleh karena ketidakjelasan sistem nilai mereka, ketidakjelasan. Jadi itu, jadi budaya-budaya, peradaban-peradaban sebelum Islam itu kacau. Yang penting mengambil akidah, persepsi tentang kehidupan, mengerti tentang hal-hal yang ada di dunia ini dari sumber yang bersih, ya Al-Quran dan wahyu langsung. Kita memahami Al-Quran dengan metode yang dibuat para ulama ya. Tafsir Quran di Quran, tafsir Quran di Sunnah, menafsirkan Quran dengan kaidah bahasa Arab, dengan usul fikih, itu yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para ulama. Lalu dalam pembangunan peradaban ini setan ada perannya ya, baik peran negatif ataupun positif. Nah, ini juga penting. Jadi jangan dikira setan itu di luar, ada out of context ya. Jadi kalau kita bicara tentang setan itu masalah sholat, ya hal-hal ritual saja. Setan juga punya kepentingan untuk ikut serta nih. Baik ikut serta mendukung atau tidak mendukung. Apa yang didukung, apa yang tidak dukung. Sebenarnya fungsinya sama, bagaimana manusia itu masuk neraka. Masuk neraka pintunya banyak. Bisa lewat pintu kekayaan, bisa lewat pintu kemiskinan. Bisa lewat pintu keputusasaan, bisa lewat pintu kesombongan. Karena itu dalam peradaban ini, ya kan Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah nih. Jadi, Adam ini proyeknya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu membangun peradaban, imaratul ard ya. Jadi setan itu juga punya strategi nih bagaimana Adam gagal membangun peradaban. Jadi khalifah gagal dalam menaati perintah Allah dalam segala dimensinya. Karena itu di surat Al-Isra Allah kan akhirnya ketika Adam protes ya, atau bukan ada protes kok kenapa? Adam, saya disuruh sujud ke Adam. Saya akan sesatkan akhirnya akan dzurriyyatahu illa qalila. Kata Allah, ya silahkan. Kamu seakan-akanlah saya kasih kesempatan. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Nanti kamu dapat bagian lah, biarkan. Yang ikut kamu, ikut iblis, dia bagian dari neraka. Wastaqsis
Manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Goda mereka dengan pasukanmu, dan sendirian tuh. Bi khailika rajilika. Khail rajil itu istilah militer. Dengan pasukan kavaleri, pasukan berkuda, khaili wa rajilika dan infanteri. Rajil itu yang jalan kaki. Jadi pasukan iblis itu macam-macam. Ada yang kavaleri ya. Kalau kavaleri zaman dulu pakai kuda, kavaleri zaman sekarang pakai tank. Nah, mungkin kalau manusia sih berkembang ya dari kavaleri sampai skuadron ya, pesawat udah. Bahkan sekarang ada cyber army lagi. Itu kalau manusia ya, kalau manusia ikut agama Islam itu pasukan-pasukan itu pasukan kebaikan. Tapi kalau ikut iblis ya skuadronnya, kavalerinya, infanterinya ya. Oh, ini wajib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Ikut sertakan mereka, syarikhum. Jadi setan itu diberi kesempatan untuk berkontribusi dengan kehidupan kita, fil amwali wal aulad, dalam harta kita dan anak-anak kita, wa'idhum, dan beri janji-janji, beri persepsi tentang masa depan, persepsi yang salah tentu saja kalau iblis ya. Masa depan itu kalau kamu terlalu banyak infak nanti miskin, kalau nggak riba nanti kamu nggak ada, ya gitu. Cara itu. Syari kumfil amwali warab. Jadi mengelola amwal dan menikmati harta, mengelolanya, ikut mereka, jangan biarkan. Bukan biarkan, silahkan goda di situ. Jadi ketika manusia membangun peradaban, ada peran iblis. Ketika peradaban itu mengarah pada kemaksiatan, iblis ikut bantu. Ketika peradaban itu tidak, itu iblis akan menggoda. Mujahid dan Ibnu Abbas mengatakan itu. Syarikum fil amwal wal aulad itu apa? Ma'amarahum bi infaqil amwal fi ma'asillah. Ketika menginfakkan harta dengan maksiat Allah, itu setan ikut. Aulad juga gitu. Makanya kita ya ketika hubungan sama istri itu supaya keturunan kita itu dilindungi dari setan, kita ada doanya kan supaya setan tidak ikut. Dalam satu asar yang diriwayatkan, setan itu sampai menduduki kemaluan seorang. Kalau dia tidak nyebut Allah, dia ikut proses itu ya. Kalau sampai terjadi anak, ya setan ikut dari awal. Tapi kalau kita berdoa berlindung kepada setan, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan ma razaqtana, sejak awal setan gak ikut. Dan insya Allah dijauhkan juga dari menyesatkan sang anak. Itu prosesnya ya panjang setan itu jadinya. Sejak dari manusia jadi janin itu, kalau tidak kita meminta pertolongan Allah dari godaan setan dan dari usaha setan, itu ikut. Dari proses pembuahan sampai nanti proses pembangunan peradaban, nanti setan ikut ya. Cari uang. Setan punya mindset sendiri, cari uang, kumpulkanlah uang agar kamu di dunia ini bisa berleha-leha, bersenang-senang, agar kamu ya, bisa hidup abadi. Gitu juga kan ya, pengennya abadi. Kalau orang-orang yang tidak percaya Allah itu pengennya hidup di dunia sepanjang waktu. Bahkan ada penelitian ini, riset di Jerman itu bagaimana supaya manusia itu tetap muda. Itu banyak risetnya tuh, ada kajiannya, kajian dalam ilmu futurologi juga ada. Ilmu bagaimana manusia itu memperlambat masa tuanya. Itu ya miliaran keluar. Karena mereka masih punya, ya karena mereka tidak percaya dengan agama, punya harapan manusia itu bisa hidup 1 tahun, bahkan bisa kembali ke masa lalu, macam-macam itu. Itu ketika manusia tidak percaya pada Allah dan ikut bisikan setan. Setan itu menyertai manusia dalam proses itu. Diantaranya proses dalam membuat persepsi-persepsi ya, tentang masa depan, tentang kehidupan, tentang harta. Ketika persepsi kita salah dan jauh, itu pasti dari setan. Rasulullah SAW punya bahasa gini, inna li syaitani lammatan ibni Adam, walil malaki lammatan. Jadi setan itu punya lama itu seperti ya melingkupi manusia ya, lama ya lumu, sambil memasukkan ya pikiran-pikiran tertentu. Malaikat juga punya begitu. Malaikat juga memasukkan pikiran-pikiran yang benar, yang baik.
Kalau lamatu syaiton apa? Pikiran-pikiran yang dibisikkan oleh setan ke manusia itu apa? Fa'iadun bisyarri wa takdibun bil haq. Menjanjikan hal-hal yang buruk dan mengingkari kebenaran. Setan itu membuat kita takut miskin, takut nanti kurang, takut nanti sengsara, gitu, sehingga tidak berani, sehingga berpegang dengan kehidupan itu. Di Barat itu ada pendidikan yang mengajarkan anak itu harus diajarkan untuk menikmati kehidupan semaksimal mungkin. Jadi sejak kecil diajarkan bagaimana hubungan seksual, bagaimana bisa menikmati. Agar antara juga ya, lama tuh syaitan, tapi berkembang karena oleh manusia itu lebih punya ilmu retorika ya. Turunan Adam punya asma ya, alam Adam al asma gitu. Retorika setan mungkin sederhana aja, tapi ketika diterima oleh manusia itu berkembang. Menurut kan, jadi manusia itu ketika dilarang itu ada cut ya, ada sindrom dia. Jadi menimbulkan banyak kecewaan. Manusia yang sehat mentalnya nih, kalau menurut itu manusia yang jangan dilarang, itu semua yang lepas saja, lepaskan seluruh. Karena itu ya ada juga kan training lepaskan seluruh keinginan Anda, jangan ada. Dan kalau dididik anak tuh jangan larang anak. Gitu. Yang ada kata jangan, pakai cara lain. Ya, itu kan ya nau min lamat syaitan ya. Kalau ada larangan itu nanti ada sindrom ya dia. Udah bahasa Arab. Ada gangguan psikologis nanti. Dia tidak merdeka, tidak lepas. Padahal ya dalam Islam itu biasa ada larangan. Cuma cara melarang itu jangan sampai melukai, jangan sampai menimbulkan rasa tidak percaya diri. Tapi larang, cuma jangan bahasa ya. Kalau lamatu syaitan beda tuh. Dan dia takdibun bil haq, adun bisyar. Jadi kebaikan itu dibayangkan dengan implikasi buruknya. Jadi, kalau kamu sholat nanti nggak produktif, sholat nanti waktu untuk kerja habis. Kalau kamu puasa itu lemas gini-gini gitu. Itu adun bisyar wa takdibun bil haq. Itu persepsi yang dimasukkan setan kepada manusia, dan bisa ketika disuarakan oleh manusia bahasanya bisa lebih bagus gitu. Ya, dan itu kita harus hati-hati kalau baca dari orang yang non muslim atau muslim tapi terpengaruh orang non muslim gitu. Ini asalnya dari mana, akarnya gimana. Jadi pentingnya kita selalu merujuk ke Al-Quran, ke hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betul nggak nih itu menurut Quran. Sedangkan lamatul malak itu i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq. Selalu malaikat itu memberikan janji-janji, persepsi-persepsi, prediksi-prediksi yang baik ke masa depan, dan tasdiqun bil haq, menekan yang baik. Sedekah insya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Salat insya Allah akan membuat Anda hidupnya lebih tenang gitu. Dan muslim itu ketika sering mendengarkan bisikan malaikat, dia akan lebih positive thinking. Tapi kalau dia sering bisikan setan, dia akan negatif, selalu takut. Akhirnya selalu mengikuti khutwatus syaitan. Ini takut nih kalau saya sedekah, takut ini kalau saya iltizam pakai jilbab nanti begini, nanti begitu nggak percaya pada Allah gitu kan, nanti dijauhi, nanti dianggap ekstrim. Itu perang persepsi ya yang dibangun setan di pikiran-pikiran manusia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah." Jadi kalau dapat bisikan baik yang mendorong kepada kebaikan, itu dari malaikat, dari Allah, itu malaikat yang menyampaikan. Kalau dapat yang selain itu, yang membuat dia takut melakukan kebaikan, yang buat dia tidak percaya dengan kebenaran, itu minasyaiton falyata'awwadz minasyaitonir rajim. Nah, yang mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah dari setan. Ya. Dan asyaitanu dalam surah Al-Baqarah ya, asyaitanu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran. Lalu takut-takut manusia itu dengan takut-takut. Masuk teori Malthus itu ya. Diajarkan kita di ilmu ekonomi itu bahwa manusia ini selalu bertambah, tapi sumber daya alam itu tetap, sehingga kalau manusia tambah itu nanti akan jadi fakir. Karena itu apa solusinya? Manusia jangan banyak-banyak punya anak. Rezekinya sedikit.
Karena mereka melihat sumber daya alam itu terbatas. Sementara manusia bertambah terus. Itu kan teori yang salah ya. Dia tidak melihat ya, kalau kita lihat sekarang bagaimana sumber daya itu berkembang cepat ya, ketika zaman teori Thomas Malthus tuh tidak lihat tuh informasi itu sebagai sumber daya. Orang bisa dapat uang banyak, tidak jual apa-apa, jual informasi aja. Bahkan nggak ada jual informasi, jual adegan yang lucu aja udah dapat duit gitu kan. Ada yang seperti itu. Cuma sekedar kata-kata yang aneh di YouTube, oh banyak liker dapat dia iklan dan itu. Dia rezeki yang unik ya, apalagi yang lain-lain yang jelas manfaatnya ya. Jadi, itu salah satu contoh saja bahwa setan itu punya persepsi-persepsi tertentu yang dibangun dan bahkan akhirnya dikembangkan oleh manusia sehingga peradaban jalannya berbeda dengan yang Allah inginkan. Kita tahu ya sekarang posisi setan itu selalu mengajak jauh dari kebenaran supaya ikut mereka nih. Iblis ini sudah lebih baik masuk neraka tapi jadi pemimpin daripada masuk surga jadi pengikut Nabi Adam. Itu juga gitu. Ada yang model begitu kan, mendingan dia salah tapi dia jadi bos daripada benar tapi dia anak buah gitu. Ada kan yang model begitu kan. Kayak jadi iblis tuh udah pokoknya seumur hidup saya sekarang dia hidupnya udah ribuan tahun atau puluhan ribuan tahun jadi Nabi Adam sampai sekarang ya. Itu nggak berubah tuh, nggak sadar-sadar tuh, udah begitu aja. Dan ya Allah jadikan ya seperti itu memang fungsinya. Ya, keuntungan untuk manusia jadi ada partner lah gitu kan, jadi dapat pahala kalau dia bersabar. Kalau yang setan sudah milih seperti itu sudah. Karena itu Allah katakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh kalian, udah nggak akan berubah. Kalau yang lain-lain masih bisa berubah. Yahudi bisa aja masuk Islam jadi teman. Ya. Orang kafir masuk Islam atau misalnya, tadinya perang terus damai dan terus. Kalau setan enggak. Setan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jadilah setan itu jadi musuh terus. Jadi jangan kamu salah ambil sikap ya, itu setan pokoknya. Yang namanya dari setan itu pasti merugikan kita karena dia musuh. Di surat Yasin juga kan kita sering alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Saya sudah ngambil janji anak Adam kepada kalian, jangan kalian menyembah setan. Menyembah sebagai Tuhan mungkin nggak banyak, tapi ada juga nanti yang kita sebut. Jadi ada segolongan manusia menyembah setan. Apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Allah tegur manusia, apakah kalian kok ada yang menjadikan setan itu sebagai penolong? Ada nggak sih? Ya, ternyata ada. Ini berkelas-kelas ya. Yang ngikuti setan itu ada kelas yang paling ekstrim itu yang terang-terangan dia ngaku sebagai pengikut setan. Namakan ya dengan judulnya terang-terangan satanisme ya. Pengikut setan, abad setan, para penyembah setan. Penyembah setan itu ya sekarang berkembangnya di Eropa banyak dan juga disebarkan di beberapa negara Muslim sayangnya. Beberapa hari yang lalu saya lihat ada wawancara atau ya seorang dai pemikir Kuwait namanya Muhammad Awadi itu cerita. Dia pernah cerita di satu forum tentang bahayanya satanisme, tentang bahayanya pengikut setan ini. Gitu. Terus dia dapat telepon dari seorang, tolong ada seorang ini anak perempuan, dia ingin ketemu, ingin menjelaskan tentang satanisme ini yang betul seperti apa. Dijelaskan kata anak perempuan itu. Anda salah dalam dalam ceramah Anda tentang satanisme itu. Satanisme itu baik, setan itu baik. Loh kok malah baik? Baik dia karena dia membuat kita melepaskan diri dari rasa bersalah. Kita nggak ikut setan, kita merasa bersalah terus. Jadi kita selalu merasa terkekang. Setan itu pinter. Jadi dengan kita ikut setan, kita ikut hawa nafsu kita lepas. Tidak ada rasa bersalah. Jadi bagi dia bukan kesalahan yang jadi masalah, ini rasa bersalah. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dan tidak merasa bersalah udah bagus itu. Itu kan cara berpikir. Tapi ada yang berpikir seperti itu, pengikut satanisme seperti itu. Jadi, kalau di grup musik ada ya mungkin
Ya, mereka tidak terang-terangan, Metallica dan seterusnya. Itu mereka selalu menampilkan hal-hal yang anti agama, bukan hanya anti Islam ya, termasuk anti Kristen juga. Karena itu gereja Katolik itu mengharamkan musik rock ya, rock yang keras, musik metal itu khususnya. Karena mereka misalnya kalau dalam konser itu bakar salib, menginjak-injak Injil, apa gitu. Dan memang ajarannya seperti itu. Ada ajaran yang mengajarkan anak-anak muda itu untuk hubungan seks bebas. Itu satanisme yang terang-terangan nyembah setan. Kalau ini zaman sekarang seperti itu. Yang paling ya ternyata ya model-model seperti itu di zaman-zaman dulu sudah ada. Tidak nyembah Allah tapi nyembah setan. Kalau di zaman perang salib dulu ada sekelompok orang dari pasukan salib itu dia ikut perang salib tapi sebetulnya dia bukan Nasrani dia yang nggak ikut gereja apa namanya Knights Temple ya. Kursan rumah abad bahasa Arab. Mereka punya ini sendiri, punya agenda sendiri. Ikut ke gereja awalnya tidak melihat tapi lamanya ketahuan dibakar mereka yang pengikut ajaran sesat. Jadi orang Kristen pun menganggap mereka sesat. Jadi sesatnya sesat gitu ya. Dan itu berkembang ya, sampai ada yang mengatakan ini cikal bakal Freemasonry. Freemasonry itu gerakan rahasia. Ya banyak yang mengingkari ya nggak ada gini-gini. Ya namanya gerakan rahasia kan masih nggak mungkin terang. Diingkari sulit, tapi dicari buktinya juga sulit. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat protokol Freemasonry ya, Zionisme itu logika yang mereka pakai itu memang logika setan. Jadi jauhkan manusia dari kebaikan, supaya anak-anak muda itu potensinya lemah itu sibukkan dengan hiburan, olahraga yang tidak ini jadikan itu lebih penting daripada hal yang itu logika setan. Bagaimana manusia gagal membangun peradaban. Kalaupun terbangun peradaban yang isinya maksiat, mengikuti hawa nafsu. Coba kita lihat ya, betapa peradaban yang kelihatannya mentereng ya fisiknya gitu. Di dalamnya itu banyak pemikiran-pemikiran yang kacau, yang berbahaya. Merusak betul manusia gitu. Mereka punya wasiat-wasiatnya setan itu dalam satanisme itu ada wasiatnya misalnya lepaskanlah hawa nafsumu, tenggelamlah dalam kelezatan. Itu dalam setan gitu. Ikutilah setan. Dia tidak memerintahkanmu kecuali dengan yang membuat eksistensi Anda kuat. Ya, ada filsafat eksistensial wujudiyah ya. Eksistensialisme ya kalau jadi manusia itu hebat ketika bisa membuktikan eksistensinya dengan apa? Dengan melampiaskan seluruh keinginannya. Itu eksistensi yang diperjuangkan. Ya, nggak peduli benar salah apa gitu. Terus dianggap setan itu makhluk yang pinter, berkuasa segala sesuatu, bisa menguasai, mengendalikan segala sesuatu. Terus pemikiran-pemikiran setan itu praktis dan bisa kita terukur. Bisa dibuktikan secara fisik. Tapi kalau agama itu nggak bisa dibuktikan nanti hari kiamat. Jadi daripada ngikuti hal yang belum jelas, kita ambil aja yang jelas-jelas. Nah, itu pragmatisme itu kalau dasar sampai ke dalamnya sampai seperti itu. Bisa aja pragmatisme itu yang tidak sedalam itu ya. Tapi bisa begitu sampai pokoknya. Yang benar itu yang bisa Anda rasakan. Yang tidak Anda rasakan masih hari kiamat nanti ya. Nggak usah diikuti. Itu begitu cara berpikir setan. Banyak diantaranya juga jangan kamu nikah gitu. Ya lepaskan aja udah sahabatmu nikah itu kamu terikat dan seterusnya. Makanya Eropa sekarang kan kesulitan dalam masalah pendudukan ini mereka berkurang terus jumlah orang Eropa itu. Makanya mereka perlu tenaga kerja dari luar. Jadi serba salah ke Eropa itu. Mereka jumlahnya berkurang, tapi kalau tidak bertambah, ya ekonomi mereka juga mengempis. Ini mereka perlu juga imigran-imigran. Itu satanisme ya. Terang-terangan mengikuti setan. Dan itu ada dua macam. Ada theistic satanism dengan atheistic satanism.
Teistism itu setan, pengikut setan dengan keimanan. Dia beriman betul, dianggap setan itu memang penguasa, Tuhan. Itu teistik. Kalau ateistik satanisme, dia nggak nganggap setan itu penguasa, Tuhan. Setan sebagai simbol saja. Itu nggak ada Tuhan-Tuhanan gitu. Tapi sama saja dua-duanya sama-sama ngikutin setan. Yang satu ngikutin dengan penuh kepercayaan dengan kekuatan setan, yang satu mengikuti setan, perintahnya tapi tidak percaya dengan keberadaan setan. Jadi dia ikuti hawa nafsu, tidak mengikuti agama itu. Itu pengikut setan dengan terang-terangan mengaku sebagai pengikut setan. Ada yang mengikuti setan, menyembah setan, namanya lain. Ini Yazidiyah tadi saya sudah sebut ya. Itu, sekte di utara Irak dan perbatasan dengan Turki juga gitu. Ketika ISIS, ya, Daesh itu menguasai daerah itu yang paling diperhatikan oleh orang Eropa itu Yazidiyah ini. Jangan sampai mereka tertindas oleh itu. Yang padahal yang paling banyak tertindas ya orang-orang Muslim Sunni. Tapi yang nggak diperhatikan oleh orang Barat. Orang Barat ngerti kan nih Yazidiyah jangan sampai ditindas. Wah, disebut kalau ada yang diperkosa jadi mereka. Di Eropa tuh banyak tuh orang Yazidiyah akhirnya ditampung. Saya juga pernah ke sana itu khusus ada penampungan khusus Yazidiyah dilayani, ada sekolahnya dan seterusnya. Mereka sangat memperhatikan seperti itu. Yazidiyah ini atau Yazidiyah ini ya itu. Mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Allah, bukan mereka nggak Muslim juga, walaupun mereka bahasanya bahasa Arab. Nah, ya yang mereka sebut itu mereka pakai banyak nama ya, nama ada yang mengatakan nabinya Adi Abtoir dan seterusnya gitu. Terus Tuhannya itu Tuhan Lalash, ada istilah Lalash, dan yang ya biasa mereka namanya sekte sesat ya, selalu menyembunyikan aslinya sih gimana sih ajaran itu. Mereka punya banyak nama. Di antara nama yang diagungkan oleh mereka, sosok yang dianggap hebat, tadani, mungkin juga Tuhan gitu ya tadi. Taus Malak, meraknya malaikat. Meraknya malaikat. Karena dia dianggap di malaikat yang paling taat, nggak mau sujud kepada Adam. Alasannya dia maunya sujud kepada Allah saja. Padahal ya kalau kita lihat dari Al-Quran bukan begitu kisahnya. Kisahnya Allah merintahkan, kamu nggak mau sujud. Dia gengsi, kalau saya sujud, saya disiapkan dari api, dia diciptakan dari tanah. Gitu. Padahal siapa yang mengatakan api lebih mulia dari tanah? Nggak ada. Kalaupun memang api lebih mulia dari tanah, disuruh sujud aja. Yang nyuruh Allah, yang menciptakan api juga Allah, menciptakan tanah Allah. Ketika Allah menyuruh sujud sang turunan api kepada sang turunan tanah, ya ikut saja. Dua-duanya sama-sama makhluk. Kalau dibilang lebih mulia, enggak juga. Api ini ditiup, hilang. Kalau tanah ditiup, ya tetap aja tanah. Gitu ya. Lebih eksis. Gitu. Contohnya saja. Api bisa membakar, tapi dia tidak bisa membakar tanah. Gitu. Contohnya, macam-macam lah kalau pakai logika kita. Jelas, logika yang jelas antara kebaikan dengan keburukan itu, yang baik itu yang Allah perintahkan, yang buruk itu yang Allah larang, udah selesai. Karena keburukan dan kesesatan itu Allah yang menentukan. Pakai tafsiran lain, persepsi lain, itu dia menyesatkan kita, membuat kita jauh dari jalan yang benar. Itu dua level ya. Level pertama yang terang-terangan ngikuti setan dengan nama setan, yang kedua ngikuti setan juga tapi namanya lain. Yang level ketiga dia nggak mau ikut setan dan dia juga mengakui nama setan dan terusnya, tapi tidak mengetahui dia bakal setan seperti apa. Ikuti hawa nafsunya, walaupun dia rasa ada yang mungkin mengikuti hawa nafsu tapi dia merasa ini salah, itu bagus karena dia mungkin bertobat. Ada yang mengikuti hawa nafsu tapi dia bisa mencari pembenaran. Enggak gitu. Allah yang merubih, ada yang begitu kan. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan fahisyah gitu, karena Allah memerintahkan gini, cari-cari dalilnya gitu. Padahal dia sudah ikuti hawa nafsu. Jadi pembenaran. Anut'im malau yasha'ullahu at'amah. Ketika disuruh infak itu kan Allah takdirkan mereka fakir. Ya, kalau Allah takdirkan mereka kaya ya mereka terkaya sendiri, nggak bisa kita kasih. Itu dalil seperti itu. Mereka tidak bermaksud mengikuti setan, tapi mereka mengikuti setan dengan tidak sadar. Ini banyak loh ini seperti itu.
Uh, itu jenis setan yang perlu kita isti'adzah minhu ya, berlindung dari yang seperti itu. Saya juga setan dari manusia ya. Tuhan juga gitu, syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli. Sahabat Nabi Abu Dzar tanya, Ali syayatin ini, ya ali syayatin, apakah manusia itu ada setan-setan? Iya. Rasulullah menyebut ayat itu. Syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli. Di surat Al-An'am. Jadi setan itu ada dari jin dan manusia yang saling yuhi ba'dhum ila ba'din, saling memberi informasi sama mereka, dukungan, dengan zukhrufal qaul, dengan kataan yang indah tapi hurur, semua itu semua penipuan semua. Yang bukan menarik, yang mengerikan sebetulnya, tapi insya Allah Allah beri kita jalan keluar. Iblis itu dan juga setan-setan itu sejak awal tidak bergerak sendirian menyesatkan manusia. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW berkata bahwa iblis itu menaruh singgasananya di atas yadau arsyahu 'alal ma' dalam hadis Muslim ya. Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu wa annahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Katakan iblis yadau arsyahu 'alal ma'. Entah kenapa ya, mungkin mau menyaingi Allah gitu. Menaruh singgasannya di atas air. Jatuhnya air di sini berbeda dengan Arsyur Rahman ya, Allah alam seperti Arsyur Rahman seperti apa. Tapi kalau iblis itu seolah-olah ingin menyaingi Allah, saya juga bisa bikin ya. Kalau Allah itu di sekitarnya malaikat yang bertasbih kepada dia, iblis itu mau bikin begitu juga, bikin singgasana di atas air, terus ya para pengikutnya dia koordinir. Semuanya ba'atu saroyahu, dikirim pasukan-pasukan. Saroya itu jam usariyah, di pasukan-pasukan kecil, grup-grup kecil. Coba lihat, di koordinat, di grup-grup bukan. Ya ba'atu saroyahu, ya. Kirim, menyesatkan manusia. Terus dievaluasi, bukan dikirim terus bebas, enggak. Dievaluasi setelah mereka itu, mereka kembali lagi. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya, yang paling besar musibah yang dia timpakan. A'dhamuhum fitnah, paling besar. Dia evaluasi hasil kerja pasukan-pasukannya itu. Mayaji ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza. Saya sudah melakukan ini. Kata iblis, ma sonata syai'an. Kamu enggak berbuat apa-apa ya. Kecil gitu, dianggap kecil. Sudah menyesatkan ini, sudah orang berzina segala. Sampai ada satu yang mengatakan fayaqulu ma taraktu ya. Mayaji ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ada yang satu lagi, saya prestasinya apa? Saya terus menggoda dia sampai memisahkan dia dengan istrinya. Taraktu bainahu wa baina imra'atihi. Jadi antara prestasi setan itu menjauhkan manusia sama manusia. Ya, istri dengan suami, kalau ada masalah itu pasti setan senang. Karena nanti manusia akan lebih sedikit, manusia jadi semakin tidak harmoni. Masalah. Kalau orang tua bermasalah, nanti anaknya masalah, itu panjang rentetannya itu. Nah ini kenapa setan senang seperti ini? Karena merusak hubungan itu biasanya banyak. Nah itu bisa merusak selanjutnya. Itu bagi setan, ini prestasi hebat. Kata beliau, kata dia, ini hebat. Itu yang memisahkan seorang dengan istrinya. Bagaimana memisahkan pemimpin dengan rakyatnya, pemimpin kemana, rakyat kemana, bagaimana dengan guru, dengan muridnya, bagaimana teman dengan temannya. Ya itu fitnah semua. Harusnya kita rukun, jadi masalah. Karena dia maunya kepentingannya sendiri. Pemimpin mikirin kepentingan sendiri. Rakyat ya kayaknya cari ini sendiri. Ya, karena pemimpinnya kemana gitu. Nah itu problem. Setan itu senang begitu. Dan itu juga dalam hadis inna syaitana qad aysa ayyubada fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Rasulullah SAW bisa menyebarkan agama itu sudah setan, waduh saya nggak bisa lagi disembah. Gak ada lagi yang menyembah berhala gitu. Tapi setan itu masih punya harapan fitah risi bainah, mengganggu antara sama.
merusak hubungan sama kaum muslimin. Sama muslimin perang, sama muslim saling menjatuhkan. Nah, itu persatu setan. Dan itu dilakukan secara terkoordinir. Nah, makanya kita sebagai muslim kalau sendiri-sendiri aja kalah kita dengan setan. Tapi kalau kita koordinir, kita punya organisasi yang baik, komunikasi yang baik, saling memahami, tahu nih masalah setan itu apa, masalah manusia itu apa. Kalau kita berpikir sendiri-sendiri gampang, masalah setan disesatkan. Tapi kalau bersama-sama bergerak, sering ya komunikasi dengan teman, dengan guru, sama umat Islam, ya berkoordinir gitu, kita baru bisa menang. Itu setannya iblis, apalagi entar kalau setan manusia, wah sudah punya, dari kita ceritakan ada Freemasonry, ada Illuminati, gitu-gitu yang aneh-aneh itu. Nah, itu yang nggak jelas mau kemana, tapi jelas apa namanya, jelas keburukannya gitu. Ya itu seperti itu, sangat terorganisir. Kalau umat Islam mau menang, mau membangun peradaban, ya jangan berpikir sendiri-sendiri. Kan mudah dikalahkan. Dan ya dengan banyaknya umat Islam, ya berarti kita koordinasi juga perlu banyak. Antar pribadi, antar tetangga, antar organisasi. Harus jadi umat yang tahu gimana. Jadi pengikut Muhammad itu yang kuat. Muhammad SAW itu tidak mengajarkan kita. Sudah biasa saja. Masing-masing atur sendiri-sendiri. Enggak. Allah akan mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. An aqimud dina wa la tafarraqu fi. Ketegangan agama sendiri-sendiri enggak, wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan pecah. Agama ini dilakukan karena kalian tuh kompak. Sholat juga sebaiknya jamaah. Bahkan ada yang mewajibkan. Saum juga kalau bisa jangan sampai lah beda gitu. Kalau beda saling memahami lah. Nah, mulainya dengan akhirnya. Haji apalagi. Terus kalau di zakat juga, zakat terus sendiri-sendiri nanti kurang terdiri. Ada yang dapat banyak, ada yang sedikit. Karena kalau dikoordinasi. Terusnya semuanya urusan dakwah lah, urusan ya termasuk politik juga begitu. Nah, jadi setan itu seperti itu, terkoordinir dan jaringannya sudah. Dan setan itu hidup sejak Nabi Adam sampai sekarang. Kalau setan, kalau manusia ada yang pintar usul fikih, setan ketika itu sudah ada. Ketika Imam Syafi'i ngarang Ar-Risalah, iblis sudah ada. Jadi kadang-kadang dia ngerti juga gitu. Mungkin walaupun tidak secerdas manusia ya, tapi ya, informasi itu ada. Dan itu nih ada yang unik nih, informasi unik. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Seorang setan ya bertanya kepada seorang nabi, mengapa saya tidak bisa menaklukkan kamu? Kata nabi, ya, dia menyebutkan ayat, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun inna man ittaba'a minal ghawin. Punya hamba-hambaku, kata Allah, tidak punya, kalau kamu itu iblis tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Iblis, kamu tidak punya kekuasaan kepada anak Adam. Itu kata sang Nabi itu, jadi Allah katakan, kamu itu setan tidak punya kekuasaan pada anak Adam. Kata setan ini, saya sudah tahu tentang informasi ini sebelum kamu lahir. Ya memang setan umurnya lebih tua dari manusia. Jadi ketika Allah berkata begitu, ya setan yang hadir. Gitu. Ya, Allah mengatakan itu kepada setan. Inna ibadi laisa alaihim sultan. Tapi walaupun dikatakan seperti itu, setan tetap aja berusaha. Itu apanya ada yang kagum, setan memang hebat. Ini apa namanya? Keinginannya tekadnya kuat, tekad masuk sana nerakanya kuat. Jadi walaupun Allah sudah katakan kamu tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku. Tetap aja mereka menyesatkan, dan ada yang bisa disesatkan. Ya, memang Allah katakan ada inna man ittaba'a minal ghawin. Setan ini bertanya, apa yang membuat saya tidak bisa? Yang lain bisa kok, kamu enggak? Nah, sang Nabi ini dia mengatakan, saya kalau merasa ada setan itu saya berlindung kepada Allah. Astagfirullah. Wa ma yanzaghannaka syaitan wa ma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim. Kalau kamu merasa ada setan goda, berlindunglah kepada Allah. Sering-sering mengatakan auzubillah. Jadi ternyata sederhana saja kita untuk bisa selamat dari godaan setan. Ya berlindung kepada Allah dari setan. Allah sudah jamin.
Ya, orang-orang yang berlindung kepadaku, setan tidak akan bisa menggoda. Allah sudah katakan inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku itu siapa? Ya orang taat padaku. Yang kalau ada apa-apa mintanya kepada aku. Kalau takut dia berlindungnya kepada aku. Itu Allah katakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu wahai iblis tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang bisa digoda? Illa manittaba'aka minal ghawin. Yang bisa digoda itu orang yang ikuti kamu. Yang ikuti iblis, memang dia ikut iblis, dia ikut Allah. Minal ghawin, orang-orang yang sesat. Ketika kita ikut Allah, insya Allah Allah akan melindungi. Kita belajar apa perintah Allah, gitu. Jangan ikut perintah hawa nafsu. Problemnya manusia itu tidak tahu apa itu hawa nafsu. Apa yang dia inginkan diikuti saja, Pak. Itu hawa nafsu yang menyesatkan. Kalau dia ingin dapat hidayah, yang diikuti bukan apa yang dia mau, apa yang enak untuk dia, tapi apa yang Allah perintah. Jadi Allah berkali-kali mengatakan begitu, bahwa sebetulnya kemampuan setan itu terbatas. Ayat yang lain Allah katakan wa maka nabi alaikum sultan illa an dautu fastajabtum li. Nanti di hari kiamat juga seperti itu. Iblis katakan, saya tidak punya kuasa apa-apa sama manusia itu. Kok bisa banyak pengikut iblis. Cuma yang terjadi adalah illa an dautu fastajabtum li. Kamu ikut, saya ajak, kamu ikut. Dengan nama macam-macam ya. Kenikmatan, cari kesejahteraan, cari kebebasan berekspresi. Namanya macam-macam. Tapi intinya bukan perintah Allah. Intinya adalah ikuti hawa nafsu. Di surat An-Nahl juga, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Beriman pada Allah, bertawakal pada Allah, setan tidak bisa ngapa-ngapain. Inna ma sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kekuasaan Allah, setan itu hanya kepada orang-orang yang memang berwala kepada dia. Loyalitasnya kepada dia, ikutnya dia. Walladzina hum bihi musyrikun, mereka syirik kepada Allah. Seperti itu. Jadi ini yang diajarkan. Ada yang unik lagi nih tentang bagaimana sebetulnya orang mukmin itu kalau dia tahu bagaimana berbuat dengan setan, itu setan itu luar biasa susah payahnya, sengsaranya gitu. Dan itu sampai Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'min la yumbi syayatinahu kama yumbi ahadukum ba'irahu fis safar. Hadis riwayat Ahmad jadi dihasankan oleh Al-Albani. Innal mu'min la yumbi syayatinahu. Yumbi apa ya? Itu membuat kurus. Mukmin itu menyulitkan, membuat sengsara sampai kurus gitu setan-setannya. Bagaimana kalian seseorang ya, orang yang bersafar itu membuat tunggangannya jadi kurus karena nggak dikasih makan apa kurus, jadi berat. Ada kisah ya, ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud ya, diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Musannafnya juga oleh Tabrani juga. Kisahnya ini bisa ilustrasi, bisa juga Ibnu Mas'ud mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Anaknya saya sampai Ibnu Mas'ud, tapi tidak sampai Rasul. Dia mengatakan syaitan al-mu'min yalqa syaitan al-kafir. Yalqa syaitan al-mu'min syahiban wa akbar mahzulan. Setan mukmin itu ketemu dengan setan kafir. Setan yang goda orang beriman ketemu dengan setan yang goda orang kafir. Setan yang goda orang beriman ini kurus gitu. Pucat, berdebu, sengsara lah. Sementara setan kafir itu gemuk, sejahtera gitu. Kata setan kafir, "Waihaka, kenapa kamu sengsara amat?" gitu bahasanya. Kata setan mukmin ini, "La wallahi ma asiru ma'ahu ila syai'." Ya Allah, saya enggak bisa menyentuh dia sama sekali, enggak bisa, seluruh yang saya lakukan gagal semua. Enggak bisa nyentuh apa-apa. Idza ta'ama dzakarallah. Kalau dia makan ingat Allah. Jadi enggak usah makan. Apa. Idza syariba dzakarallah. Kalau dia minum dia ingat Allah ya, baca bismillah. Dia enggak ikut minum setannya.
Orang mukmin tadi tidur, dzakarallah. Orang yang beriman tidur, ya dzakarallah sehingga dia tidak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Idza dakhala baitahu dzakarallah. Jadi gitu, orang mukmin kalau dia zikir kepada Allah, setan nggak sih. Kalau nggak ikat, nggak menyebut nama Allah, nah itu yang bahaya. Makanya kita jangan meremehkan doa-doa itu, ya doa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang diajarkan di sekolah ya, Allahumma barik lana fima razaqtana juga boleh. Walaupun dalam hadis itu yang disebut Bismillah, itu yang maktur. Yang bermaktur tambahnya, oh Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Setelah makan, Alhamdulillah. Dalam hadis, kalaupun dia lupa di tengah berikat Bismillah, baca Bismillah tengahnya. Itu Rasulullah pernah sampai tertawa melihat apa yang dilakukan setan ketika seorang mukmin itu ingatnya ketika setelah mulai makan baru ingat. Kan kalau dia dari awal setan nggak ikut makan dengan dia. Tapi kalau dia nggak ingat, ya setan ikut makan. Gimana ingat jadi tengah-tengah? Kalau ingat jadi tengah-tengah itu setan terpaksa melepeh yang dia sudah makan. Jadi ya penting kita ingat Allah sebelum makan, memuji Allah setelah makan, sebelum minum Bismillah, masuk rumah Bismillah. Itu kita jauh dari setan insya Allah. Dan, ya doa masuk masuk kamar mandi, doa masuk masjid. Ya. Kita ingat-ingat Allah semua. Ya. Dan alhamdulillahnya itu semua diajarkan Rasulullah SAW ya. Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'its sebelum masuk. Dari jauh Allahumma jannibna syaitan. Itu membuat jadi dengan kita banyak berlindung pada Allah dari setan, itu setan sengsara. Jadi setan itu ya insya Allah tidak sulit kalau kita selalu mengingat Allah. Jangan ikut yang gitu tuh yang orang-orangnya saking kagumnya dengan setan akhirnya ikut setan. Ada yang saking mereka nggak kagum, tapi merasa setan itu hebat jadi takut dengan setan. Dalam budaya kita ya folklore kita itu setan tuh terlalu besar ya ukurannya dari yang sesungguhnya. Sampai ada nama-nama macam-macam ya genderuwo lah, ya kuntilanak lah, apa segala gitu. Itu semua ya setan itu. Bahkan ya, sampai yang lebih buruk ya kan. Kalau punya apa-apa, tinggal apa-apa ya pakai jimat-jimat apa itu minta kepada setan. Minta kepada Allah, kalau minta kepada Allah jauh lebih mudah. Nah, itu budaya kita yang perlu kita bersihkan. Jauhkan kita dari setan. Kita nggak perlu setan sama sekali, bahkan kalau nggak ada setan ya lebih sederhana. Tapi Allah memang ingin menguji kita. Dan cara menyelamatkan kita dari setan itu cukup dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu secara verbal kita katakan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan uniknya ya luar biasanya Islam ya, bukan cuma unik ya, luar biasanya Islam, luar biasanya agama Muhammad SAW ini itu mengajarkan lafaznya itu mutawatir ya, Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ini memang qiraat yang luar biasa, beliau khidmahnya terhadap Al-Qur'an ini. Itu meriwayatkan bahwa kalimat a'udzubillah ini sampai mutawatir terus, sampai puluhan sanadnya sampai ribuan. Jadi dikisahkan ya, sebelum baca Quran itu Ibnu Mas'ud itu mengatakan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kata Rasulullah SAW, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud kepada yang setelahnya. Abu Abdurrahman As-Sulami dia mengatakan, kenapa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Haddatsa dari Rasulullah SAW. Qala dari Rasulullah SAW. Terus disebutkan yang setelahnya. Itu mutawasil ya, mutawasil dan mutawatir. Bahwa lafaz sebelum baca Quran itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak salah juga, coba tidak mutawatir, dan Rasulullah sudah mengoreksi ya. Jadi itu aula, dan itu yang akhirnya dipilih semua a'immatul qiraat seperti itu. Qiraat meriwayatkan seperti itu. Sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga bahkan bukan hanya sebelum baca Quran. Kalau orang marah gitu, Rasulullah mengatakan caranya dia menyembuhkan atau menyamakan itu katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu sangat senang kalau ada marah, itu mudah dikendalikan. Nah, karena itu seorang harus
Katakan a'udzubillah. Inna kaida syaitani kana dhaif. Itu daya setan itu dhaif, lemah. Nah, cuma masalahnya kuliqal insanu dhaifan juga, manusia juga dhaif. Gitu. Dia bisa kuat gimana? Bisa kuat kalau dia ingat Allah. Makanya kan yang selamat itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang setan nggak bisa ganggu itu hamba-hamba Allah yang mukhlas. Mukhlas ini lebih tinggi dari mukhlis. Walaupun mukhlis juga tinggi. Ya, mukhlis itu orang berikhlaskan diri hanya untuk Allah. Yang niatnya hanya untuk Allah. Insya Allah kalau seorang berniat hanya untuk Allah, ya Allah tadi. Tapi mukhlas apa? Ukhlis seorang yang memang Allah inginkan dia untuk bersih. Ya, cara membersihkan itu orang sering ingat akhirat. Ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin bi dzikrillah. Kami mengikhlaskan mereka, membersihkan mereka, ya hamba-hamba yang telah sebut itu. Dengan apa? Khalisah, dengan satu yang bersih, apa? Dzikrillah. Dzikrillah ingat akhirat. Jadi kalau manusia itu lebih sering ingat akhirat, insya Allah setan itu sulit menggoda. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, nanti halal haram nggak penting, yang penting sekarang selamat dulu. Jadi kalau ingat akhirat, dunia enak. Allah ya, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Ingat akhirat, ingat Allah. Kalau kita ingat Allah itu khonasa syaitan. Syaitan itu mengecil, bahkan ngumpet. Kan orang kalau saking seringnya ingat Allah ya, setan bukan hanya tidak, bukan pelari. Tingkat seperti Umar bin Khattab, jika salah kafajan, salah ke syaitan, fajan. Setan itu menghindar. Mereka merasa takut dan terganggu dengan orang-orang banyak mengingat Allah. Nah, itu sebelum baca Al-Quran diajarkan. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bagi yang baru belajar bahasa Arab, idza qara'tal Qur'an, jika kalian sudah membaca Al-Quran, maka mintakanlah perlindungan dari Allah, kepada Allah dari setan. Jadi setelah baca Quran bukan idza qara'tal. Di dalam usul bahasa Arab itu faida fa'al kada itu kadang-kadang berarti jika akan. Itu juga di surat Al-Maidah ya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian ingin sholat, wudu ya faghsilu wujuhakum. Bukan setelah sholat idza qumta, bukan apa namanya? Walaupun artinya ya zahirnya gitu. Kalau kamu berdiri ketika akan berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajahmu. Jadi setelah berdiri bukan. Ketika akan idza aradtal qiyama ila shalah. Ini juga gitu. Fa idza qara'tal Qur'an, idza aradta qira'atal Qur'an. Seluruh ulama sama itu. Kan Ibnu Arabi mengatakan ya minal ayyil gharib gitu. Ayil itu ketidakmampuan memahami atau kelemahan dalam bahasa kalau memahami. Ini apa bahwa perintah ini setelah kita baca Quran, enggak, sebelum kita baca. Dan itu dalam bahasa Arab biasa. Itlaqul mustaqbal alal madhi wa madhi al mustaqbal. Ya, Al-Qurtubi menyebutkan contohnya di syair Arab ya, wa inni la atikum li dzikral ladzi madha minal wuddi wastiqnafi ma kana fi ghadi. Istiqnafi ma kana fi ghadi. Kok istiqnaf memulai sesuatu yang karena itu kan madhi, tapi fi ghadi. Besok karena fi ghadi. Artinya ma yakunu fil ghadi. Itu dalam bahasa Arab biasa. Kalau sesuatu yang akan tapi yakin pasti gitu. Itu pakai madhi. Seperti kita mau jalan, oke jalan yuk masyaina. Masyaina artinya kita belum jalan tapi sudah siap jalan. Dan sehari-hari orang Arab itu biasa. Ini juga seperti itu. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jadi setelah ketika akan baca Quran, kita meminta ampun, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ista'adzah minasyaiton itu sebelum baca Quran, sebelum sholat, sebelum dan seterusnya ya, banyak sebelum masuk ke kamar mandi. Ini khusus perintahnya di Quran ini tentang qiraat Al-Quran, tapi semuanya itu diperintahkan. Ya mustahab, ya kalau secara hukum ya mustahab.
Tapi kita tahu ya faedahnya jangan sampai. Ya, sampai ada yang mengatakan kalau Imam Abu Dawud Imam Dawud Al-Bahiri sampai mengatakan wajib karena ini zahiruhul wujub, karena aslu fil amril wujub, wujub mengatakan. Jadi itu tidak terlalu besar. Maka Khurazi juga mengatakan wajib, walaupun dia bukan zahiri ya, Imam Imam Syafi'iyah ya mengatakan wujub, karena dari yang penting sih bukan wajib atau tidak wajib, yang penting itu ya kita berlindung pada Allah gitu. Walaupun tidak wajib ya, kalau tidak berlindung kita rugi. Ya, kita tidak mendapat perlindungan dari Allah kan rugi. Jadi kadang-kadang tidak terlalu juga ya hukumnya. Cuma kalau kita mengatakan itu apa namanya mustahab, itu artinya kalau lupa ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja, itu kan rugi. Kalau sampai ada yang mengatakan itu wajib ya berarti dosa. Intinya kan sebetulnya yang mengetahui apakah itu dosa itu nanti Allah ya. Kita belum pakai madzhab jumhur atau madzhab. Tapi yang jelas jangan sampai kita lupa dari isti'adzah minasyaitonir rajim. Dan sighahnya ya sebagaimana tadi sudah katakan, ikhtiar para a'immah semua itu pakai redaksi a'udzu billahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzu. Walaupun dalam bahasa Arab banyak bisa katakan astaizu billah, saya meminta perlindungan. Para ulama menjelaskan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih kata a'udzu bukan astaizu. A'udzu. Aku berlindung, a'udzu. Kalau astaizu aku memohon perlindungan. Jelas kalau dari dua kata itu jelas yang lebih kuat memang a'udzu. Astaizu kan meminta perlindungan, a'udzu kan berlindung. Kalau orang meminta perlindungan belum tentu dilindungi, tapi kalau orang berlindung ya sudah dia berlindung. Jadi, saya minta masuk dengan saya masuk, ya lebih bagus saya masuk. Saya masuk ya tobat. Itu yang lafaz yang dipilih a'udzu. Dan insya Allah kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah akan melindungi. Fansat 3 menit lagi. 3 menit ya. 3 menit. Lagi pertanyaan. Ya, baik. Ya faedahnya banyak ya, kita dilindungi dari setan, dan kita sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita didekatkan kepada Allah. Walaupun Al-Qurtubi ketika tanya mengapa harus isti'adzah minasyaiton qabla apa namanya sebab yang pertama itu imtithal ya, karena perintah Allah ya kita melaksanakan perintah Allah. Allah katakan berlindunglah ya kita berlindung. Itu faedah yang paling besar. Tapi faedah seterusnya ya banyak. Ya kita mestinya isti'adzah. Ada yang katakan apa faedahnya? Kalau orang baca Quran dia katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru masuk. Itu membuat nanti pendengar itu siap-siap gitu. Langsung baca Quran langsung dia belum persiapan udah langsung masuk. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim pendengarnya langsung siap. Jadi dia bisa dengar dari awal Al-Qur'an. Langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tahu-tahu udah alhamdulillah, dia mungkin belum konsentrasi sudah dengar yang setelahnya. Itu di antara faedahnya ya. Banyak. Ibnu Qayyim punya ulasan panjang juga tuh tentang faedah isti'adzah inda qiraatul Quran. Kita bacakan panjang. Ya, sifat sudur, yang membersihkan hati dari bisikan setan. Sebelum sebelum baca Quran ada bisikan-bisikan kita bersihkan dari situ. Juga kita isti'dzah untuk baca. Juga misalnya mendekatkan malaikat, karena kita menjauhkan dari setan berarti yang setan atau malaikat kan dekat. Nah itu makanahnya Quran itu kan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat. Kalau kita menegaskan yang ini kita pisah gitu ya. Kita dekat dengan malaikat. Ya semakin mempersempit peluang setan untuk menggoda. Setan juga tidak putus asa, itu orang masuk ibadah pun digoda. Bukan hanya ketika maksiat, ketika ibadah digoda. Bahkan justru setan makin aja orang masuk mau ibadah nih, gimana supaya gagal ibadah.
sebelum sholat juga ada doanya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Kita mau sholat itu. A'udzubika min hamazatis syayatin. Saya berlindung dari bisikan setan. Dan berlindung supaya setan jangan hadir. Jadi seperti itu. Dan ya munasabahnya banyak tersebut. Ketika bangun, saya ingat Allah. Ketika makan, ingat Allah. Berlindung dari setan. Masuk kamar mandi, berlindung dari khubusi wal khaba'is. Doa sebelum masjid ya. A'udzubillahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Siapa yang berdoa dengan doa ini, hufizallahu sa'ira yaumihi. Hufizallahu sa'ira yaumihi. Kalau berdoa dengan doa ini, seharian dia dipelihara dari setan, dari segala keburukan. Dan bahkan ya di antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Batul Ma'un, di Fadlit Ta'un, dia juga menyebutkan tentang isti'adzah ini di antara caranya menghindari dari ta'un, dari penyakit, dari wabah. Karena kadang-kadang wabah juga sebabnya setan juga. Setan itu punya kepentingan juga menyebarkan penyakit. Jadi di antaranya seperti itu ya. Kalau sebabnya murni fisik, ya barangkali nggak ada kaitannya, tapi ada setan juga punya kepentingan membuat manusia itu sakit. Kalau manusia sakit itu banyak nanti saya dia itu sakit itu dia ibadahnya jadi minim. Secara mental juga kadang-kadang dia lemah, harapan dia bisa terganggu harapannya, macam-macam. Setan punya kepentingan juga kita untuk. Kalau Allah mengatakan innal mu'min qawi ahabbu ilallah, ya, orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dan lebih Allah sukai. Bagi setan, mukmin yang lemah itu lebih mudah bagi setan dan lebih dia lebih memilih menggoda mukmin yang lemah. Itu juga ketika kita berlindung dari setan, itu berarti memperluas kemungkinan kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Ya, sekian dulu. Ya, ada pertanyaan kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.